Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dengan jemaat yang ada di Kemuliaan Sion. Saya memperkenalkan diri, saya adalah pendeta yang sudah menggembalakan di Gereja Merudu Celong ini selama 37 tahun. Dan juga kami adalah orang tua dari Amos dan Valen adalah menantu saya. Ini adalah istri dari saya, Ibu Listiningsih. Puji Tuhan, saya sampaikan kepada Pendeta Sali, Bapak Yan, dan Ibu Linaras, dan semua jemaat yang ada di Kemuliaan Sion, yang selama ini telah menopang kami, mendukung kami, memperhatikan kami dengan doa-doa dan lain-lainnya, sehingga kami tak kala kami terkapar di dalam isolasi selama 28 hari. Pribadi saya awal memang saya sedikit panik karena pertama saya yang harus dijemput dari ambulan puskesmas. Awal berangkat saya mengalami kecemasan, tetapi setelah itu, setelah lewat 2 hari saya sudah mengalami biasa-biasa saja, karena di isolasi itu saya menemukan orang-orang yang luar biasa, dokter yang luar biasa, juga para perawat yang luar biasa. Di sana saya seorang diri pada waktu itu, belum banyak orang dan belum banyak ada pasien-pasien corona yang masuk. Nah, di hari-hari itu saya terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah saya duga dan tidak pernah saya sangka, seizin Tuhan, karena di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 di sana dikatakan oleh karena anugerah, karena atas nama gereja, atas nama seorang pendeta, saya harus mengalami yang namanya isolasi, dan itu yang menekan jiwa saya. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-20, itu semua karena anugerah Tuhan, karena perbuatan baik. Karena awalnya Bapak Ibu Saudara, saya mengunjungi seorang jemaat yang sedang sakit di rumah sakit sanatorium, dan itu tidak jelas penyakitnya atau tidak jujur, karena dia mengatakan penyakit lambung, tapi pada akhirnya dia kena penyakit corona. Tapi bukan menjadikan masalah bagi saya. Yang jelas saya ikhlas, saya sabar, karena saya seorang pelayan hamba Tuhan. Nah, puji Tuhan, dengan kekuatan ya, di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana bahwa apabila kita tawar hati di dalam masa kesesakan, maka kecillah hatimu. Jadi virus ini tidak bisa dilawan atau tidak bisa disembuhkan dengan obat, karena memang virus corona ini belum ada obatnya. Obatnya adalah imun, kekuatan jiwa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya ya, kita berdoa jangan ada yang terkena virus corona ini di jemaat Kemuliaan Sion. Misalnya kalau kena ketularan, tidak perlu takut, ya, tidak perlu cemas. Karena apa? Tidak seperti yang kita bayangkan tak kala kita belum masuk di dalam tempat isolasi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir 40 jemaat yang tertular ini, dan sekarang ini semakin menurun, tinggal 7, dan tidak lama lagi jemaat ini akan pulang dan sembuh semuanya. Dan itu oleh karena anugerah Tuhan. Sekali lagi oleh karena doa Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat, ada BKGS, gereja-gereja sekota Salatiga. Dan bukan hanya itu, juga materi saya dibantu, ditopang. Dan inilah yang membuat semangat jemaat dan pribadi saya. Dan ketiga kami ini satu kamar. Dan di dalam satu kamar itu Bapak Ibu Saudara, bukan seperti di tempat isolasi. Kami bertiga berempat, karena salah satu jemaat yang namanya Pak Thomas juga satu kamar. Di isolasi di tempat kamar itu rasanya bukan seperti di rumah sakit, tetapi seperti di gereja. Karena kami berempat saling bergantian. Kalau bukan saya, nanti Ibu Listiningsih, ini adalah istri saya, menantu saya Valen, itu gantian. Kalau juga Pak Thomas, dan itu rasanya
bukan membuat kita ini ketakutan, tapi justru damai sejahtera. Dan itulah yang memampukan kami, dan puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam pasalnya yang pertama dalam kitab Ayub, ini yang saya pegang. Ayub di dalam perjalanan 60 tahun, ia ada di dalam kehidupan kebahagiaan. Berkat melimpah, kesehatan melimpah, anak-anak justru semuanya adalah anak-anak yang bertumbuh, ya, dewasa, rukun. Tapi dengan mendadak semuanya habis total. Tetapi Ayub rela, Ayub sabar. Saya belajar dari situ. Dan akhirnya Ayub dipulihkan di dalam pasal yang ke-42, pasal 42 ayat yang ke-10. Dan ayat yang ke-9, setelah Ayub berdoa untuk orang-orang sahabat-sahabatnya yang memojokkan Ayub, yang membenci Ayub, Ayub dipulihkan. Dari di sini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak perlu cemas, tidak perlu takut situasi kondisi yang seperti sekarang yang sedang kita hadapi ini. Saya yakin dan percaya badai pasti berlalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.